bahwasanya orang-orang kafir pada masa itu diberikan azab, dan azab yang diberikan oleh Allah bukan hanya di akhirat, bukan hanya di hari kebangkitan, tapi di zaman sekarang. Fa'ammal ladina kafaru fa'u'azzibuhum azab sadidan fid dunya. Jadi orang-orang kafir pada masa Nabi Isa alaihissalam itu diberi asap di dunia, asap yang sangat keras, sehingga mereka dan penganut ajaran mereka sampai hari ini akalnya tidak ber. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Shalom semuanya bagi kita umat yang beragama Kristen, dan Assalamualaikum bagi saudara kita yang beragama Islam. Terima kasih untuk kesempatan ini. Selamat kenal Bang Zuma. Kita tidak pernah kenal. Selamat, dan semoga diskusi malam ini menjadi berkat bagi kita, baik bagi Bang Zuma dan juga bagi saya. Dan ini merupakan edukasi bagi kita untuk kedua agama, untuk bisa memberikan pemahaman dan pengertian kepada umat bahwa kedua agama ini selalu memiliki sejarah dan mengakui bahwa adanya pewarisan iman dari keturunan Abraham. Oleh sebab itu, saya hari ini mau mempresentasikan terkait dengan Yesus Kristus yang kami percayakan di dalam Alkitab, di mana saya mengambil suatu posisi yang sangat fundamental, di mana orang Kristen tidak percaya atau tidak menyamakan Isa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih itu sangat berbeda dalam pribadinya. Jadi terkait dengan nanti berbicara tentang linguistik atau bahasa yang digunakan, bagi saya tidak ada masalah di sana. Nah, kami seorang Kristen mempercayai bahwa apa yang kami yakini ini itu harus diberitakan sebagaimana yang dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-28, di mana kami seorang Kristen harus memberitakan kebenaran itu supaya setiap orang bisa menjadi murid Kristus, bukan menjadi seorang Kristen. Nah, oleh sebab itu saya mau membaca satu kitab suci di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Dikatakan di sana, mulai dari ayat 13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, itulah satu prolog yang sangat luar biasa dalam kitab suci, di mana orang Kristen itu harus memberitakan kebenaran itu supaya kebenaran itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan itulah sebabnya pada hari ini saya berdiskusi dengan Bang Zuma untuk memastikan posisi Bang Zuma sebagaimana pemahamannya tentang Isa Al-Masih di dalam Al-Quran dan pemahaman saya sebagai pribadi Yesus yang ada di dalam Alkitab itu. Nah, saya sudah katakan tadi bahwa saya tidak percaya kepada Isa Al-Masih dan saya tidak mengimani, dan juga
kami tidak percaya kepada Al-Quran, apalagi kepada Nabi Muhammad. Nah, oleh sebab itu, apa yang kami percaya di dalam kitab suci, kami tidak pernah mengutip kitab suci orang lain. Itu saja untuk pada awal ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih untuk Pak Christian Teologi. Itu untuk prolog di awal dan juga untuk itu untuk narasi di awal dan itu prolog di awal. Tadi tidak ada tanggapan atau tidak ada bantahan dari apa yang dikeluarkan oleh Bang Zuma karena full narasi di awal ya teman-teman. Oke, saya persilahkan untuk langsung pada intinya Bang Zuma dan Pak Christian Teologi. Silahkan, kami persilahkan waktunya. Dan teman-teman jangan lupa ditata layarnya dan tetap stay di sini. Jangan lupa di-share juga. Silahkan Bang Zuma dan Pak Christian. Baik. Jadi kalau di dalam Islam itu, kedatangan Al-Quranul Karim adalah menerangkan terkait dengan Nabi dan Rasul yang datang kepada Bani Israel yang ditolak oleh Bani Israel. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahi min dunillah. Dikatakan di dalam ayat ini, apakah engkau wahai Nabi Isa yang mengajarkan orang-orang yang menuhankan dirimu untuk menyembah engkau selain daripada aku? Nabi Isa alaihi salam kemudian mengatakan, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan kepada orang-orang yang menuhankan diriku ini untuk menuhankan diriku. Ma qultu lahum illa ma amartani bi an ya'budullah rabbi wa rabbakum. Saya hanya mengajarkan kepada umatku, kaumku, Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Saya ingin sedikit memberikan pernyataan bahwasanya ketika berbicara mengenai oknum Nabi Isa alaihissalam, itu adalah oknum yang datang kepada Bani Israel dengan membawa hikmat Injil. Mengajarkan hikmat Injil, mengajarkan kemudian isi Taurat, mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Lalu kemudian Nabi Isa alaihissalam ditolak oleh tuan rumah, yaitu Bani Israel. Kemudian Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam setelah orang-orang yang ada pada masa itu kufur atau ingkar terhadap misi kedatangannya. Saya ingin bertanya kepada Pak Christian. Kristen ini dari mana Pak? Dengan membawa kemudian narasi-narasi tentang orang yang bernama Yesus ini dengan pola yang berbeda dengan ajaran Yahudi. Misalnya dalam sistem penyaliban atau sistem ketuhanan. Nanti Bapak tinggal pilih salah satu dari keduanya. Bani Israel ketika berbicara mengenai konsep ketuhanan, maka Tuhan yang mereka sembah itu laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan apapun. Begitu juga dengan Nabi Isa alaihissalam menerangkan kepada Bani Israel bahwa Bani Israel hanya diperintahkan menyembah kepada esensi laisa kamislihi syai', yang tidak serupa dengan manusia. Sedangkan Kristen kemudian menjadikan Yesus ini sebagai Tuhan, yang adalah jelas dia manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, Bani Israel dalam hal ini ketika berbicara mengenai orang yang digantung atau orang yang disalib, itu hanya berlaku kepada pelaku-pelaku maksiat. Hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang dikutuk oleh Elohim, oleh Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Sedangkan muncul agama Kristen kemudian mengajarkan bahwa penyaliban yang terjadi kepada oknum Yesus itu adalah sebuah unsur keselamatan. Itu adalah jalan kepada keselamatan. Tanpa salib, Kristen gulung tikar. Tanpa salib, Kristen akan meninggalkan agama Kristen itu sendiri. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Coba Anda tanggapi salah satu dari dua materi ini. Karena kalau di Islam, Allah Subhanahu wa taala ketika mendatangkan Nabi Isa diselamatkan ke langit. Tidak disalib dia. Itu terekam di dalam Al-Quranul Karim surah An-Nisa ayat 157. Dan juga terekam di dalam kitabnya orang Yahudi. Bahwa hamba Tuhan yang suci diselamatkan kemudian oleh Elohim terangkat ke langit. Nah, yang saya pertanyakan,
Dari mana agama Kristen ini muncul? Tiba-tiba menjadikan orang yang mati di atas tiang salib secara terkutuk oleh Tuhan ini kok justru menjadi Tuhan. Silakan Pak. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Bang Zuma. Itu sanggah dari Bang Zuma atas narasi yang dibawakan oleh Pak Christian Teologi di awal tadi. Pak Christian Teologi, silahkan sanggahan yang diberikan kepada Bang Zuma dari narasi yang tadi Bang Zuma sudah paparkan. Saya harap masih diingat dengan baik Pak Christian Teologi. Kami persilahkan. Ya, silakan diganti layarnya, Bos, supaya agak cepat untuk mengganti ininya, layarnya supaya diperbesar. Oke, terima kasih untuk Bang Zuma. Pertanyaannya ada dua hal ya, yang saya akan jawab untuk pertanyaan Bang Zuma. Untuk mempertanyakan, pertama mempertanyakan kekristenan. Jadi ketika tadi Bang Zuma memulai narasi Bang Zuma dengan mengukurkan iman kami berdasarkan Al-Quran, maka saya mengatakan Bang Zuma sudah melangkahi keyakinan Bang Zuma sampai di situ, dan juga melangkahi iman orang lain dengan mengukurkan iman Bang Zuma dengan iman orang lain. Jadi kami tidak percaya Al-Quran, sehingga kami tidak bisa diberikan dalil untuk membenarkan pendapat Bang Zuma tentang Isa Al-Masih. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pertanyaan Bang Zuma mempertanyakan dari mana sih kekristenan itu? Kekristenan itu pertama kali disebutkan di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 28, dan mereka di situ disebut oleh orang-orang Antiokhia sebagai Kristianos atau pengikut Kristus. Jadi kekristenan itu atau orang Kristen itu adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus atau orang-orang yang menyembah kepada Yesus Kristus. Itu yang namanya Kristen. Jadi kalau kita mengatakan dari mana itu kekristenan, ya pada saat para murid orang Kristen menyembah kepada Yesus itu sendiri. Yang kedua, kenapa orang Kristen menyembah kepada Yesus dan dikatakan dia adalah penebus dosa manusia? Itu adalah merupakan pernyataan dari kitab suci kami. Kalau Al-Quran menolak hal itu, bagi kami tidak ada masalah, karena memang tidak ada hubungannya keyakinan kami dengan Al-Quran kalian. Nah, oleh sebab itu, apa yang kami percaya, sebagaimana yang kami yakini, dan Bang Zuma tadi menyinggung bahwa kenapa orang yang digantung di tiang salib itu dianggap orang yang menyelamatkan sebagai juru selamat. Tentunya Bang Zuma harus membaca Galatia 3 ayat 13 itu, dan jangan hanya pada ayat 13-nya, tetapi kamu harus membaca dari keseluruhan ayat itu. Ya karena memang berdasarkan pernyataan Alkitab mengatakan bahwa dengan jalan kutuk itulah manusia itu diampuni. Untuk apa? Untuk mendapatkan berkat-berkat yang sudah dijanjikan kepada Abraham. Permasalahannya kenapa? Ya memang itu jalan Tuhan. Tidak bisa dipertanyakan. Itu yang tertulis di dalam Wahyu. Di mana kami meyakini hal itu. Kalau umat Islam tidak percaya akan hal itu, tidak masalah. Memang itu adalah imanmu. Ini yang menjadi jawaban saya terkait dengan jawaban Bang Zuma. Jadi ada hal yang perlu saudara Christian, Bapak Christian pahami. Bahwasanya Al-Quran itu merangkum semua keadaan umat-umat terdahulu, termasuk agama saudara. Karena Al-Quran berbicara mengenai orang-orang kafir. Jadi berbicara mengenai pembangkang-pembangkang Nabi Isa alaihissalam. Dan kami menemukan sebagai apologet, menemukan bahwa Kristen ini adalah anti-Kristus. Anti terhadap ajaran Yesus. Sedangkan ketika kita berbicara Nabi Isa, berbicara tentang Yesus, Kristen suka ataupun tidak, ikhlas atau tidak,
harus memahami bahwa kita sedang berbicara mengenai satu manusia yang sama, yang datang kepada Bani Israel, bukan datang kepada Kristen, juga bukan datang kepada Islam. Itu yang harus dipahami dulu. Kita dudukkan perkara itu dulu pada tempatnya. Yesus datang bukan untuk Vatikan, Yesus datang bukan untuk Arab Saudi, tapi Yesus datang hanya untuk Yerusalem, Bani Israel. Nabi yang datang kepada Bani Israel di dalam ajaran agama Islam lahir tanpa ayah disebut Nabi Isa alaihissalam. Di dalam Kristen yang lahir tanpa ibu, Kristen sebut sebagai Yesus Kristus. Berarti kita sedang berbicara mengenai oknum yang sama dengan gambaran keyakinan yang berbeda. Nah, sekarang permasalahannya adalah, apakah ada dua manusia yang lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel? Cuma satu. Kami menyebutnya Isa, saudara menyebutnya Yesus. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang terjadi kemudian. Kalau kita melihat bahwa Yesus itu datang kepada Bani Israel, bukan datang ke Vatikan, bukan datang ke Arab, maka kita harus menjadikan acuan tuan rumah untuk mendudukkan kebenaran perjanjian baru atau kesalahan Al-Quran, atau sebaliknya, kebenaran Al-Quran dan kesalahan perjanjian baru. Karena perjanjian baru adalah kitab yang baru muncul setelah tragedi yang terjadi terhadap Bani Israel dengan Nabi yang dimaksud tadi. Begitu juga Al-Quran. Al-Quran ini baru kemudian diwahyukan setelah kejadian itu terjadi kepada Bani Israel. Maka orang yang menolak Yesus adalah Nabi Isa, berarti dia harus bersedia menerima konsekuensi bahwa Yesus yang dimaksud itu adalah buatan orang Roma Yunani. Mungkin saja jelmaan Dewa Zeus kali. Mungkin. Atau Hercules atau anak Dewa Matahari yang diajarkan Vatikan Romawi. Karena kalau berbicara mengenai oknum yang datang kepada Bani Israel, ya maka harus diakui. Dia adalah satu pribadi, tiga nama. Yesua bagi orang Yahudi, bagi umat Kristen adalah Yesus, bagi umat Islam adalah Isa. Nah, sekarang yang membedakannya adalah cerita. Di dalam Al-Quranul Karim jelas dikatakan bahwasanya orang yang ingkar, yaitu tuan rumah, orang-orang Yahudi kemudian ingkar kepada Nabi Isa alaihissalam. Mereka menolaknya. Di Al-Quran surah An-Nisa ayat 157 jelas Nabi Isa digantikan oleh oknum lain. Bagaimana dengan tuan rumah? Apakah ada demikian? Betul sekali. Amsal 21 nomor 11. Orang fasik dipakai untuk menggantikan orang yang benar. Pengkhianat sebagai tebusan bagi orang yang jujur. Sekarang pertanyaannya, apakah Nabi Isa orang benar? Apakah Yesus Kristus orang yang jujur? Ya, berarti Al-Quran tidak salah. Kitabnya Yahudi tidak salah. Kitabnya Kristen yang error. Sekali lagi saya katakan, Al-Quran surah An-Nisa ayat 157, Nabi Isa tidak disalibkan, Nabi Isa tidak dibunuh. Kitabnya orang Yahudi, Amsal 11 nomor Amsal 21 nomor 18, Amsal 11 nomor 8, di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya orang yang jujur, orang yang baik, orang yang soleh digantikan oleh orang fasik dan pengkhianat. Di tengah-tengah Nabi Isa alaihissalam, apakah ada pengkhianat? Di tengah-tengah Yesus, apakah ada pengkhianat? Apakah ada orang yang fasik? Ada. Nah, ini dulu. Berarti kitabnya orang yang punya rumah ini harus kita dudukkan. Lalu di An-Nisa dikatakan, Al-Quran surah An-Nisa ayat 157 mengatakan bahwa orang-orang yang menyalib oknum yang menggantikan Nabi Isa, mereka berselisih paham. Ini Al-Quran. Lagi-lagi kitab saudara menerangkan. Di Kisah Para Rasul 25 nomor 19, berselisih paham. Paulus mengatakan masih hidup. Orang Yahudi mengatakan Yesus sudah mati. Al-Quran tidak salah. Terbukti kitab saudara berselisih paham. Kemudian dikatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu diangkat ke langit. Dipanjangkan umurnya. Bagaimana dengan kitabnya orang Yahudi terkait dengan Nabi atau Mesias yang datang kepada mereka? Ternyata di dalam Mazmur 91 nomor 8 dan juga nomor 16, di situ anak Tuhan atau Nabi Tuhan yang diurapi terangkat ke langit dan diberikan umur yang panjang.
Tidak ada yang keliru dengan Al-Quranul Karim. Nah, yang menjadi permasalahannya sekarang adalah Kristen ini dari mana mendapatkan konsep nembus dosa pakai darah manusia. Sedangkan imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada Bani Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan persembahan kurban kepada Tuhan, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak berupa kambing, domba, sapi, lembu. Itu ajaran Tuhan, imamat 1 nomor 2. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34, setiap umat diberikan syariat kurban hewan ternak, sapi, lembu, domba, kambing. Sama kami. Kristen dari mana dasarnya? Menebus dosa dengan menggunakan darah manusia. Ini ilmu dari mana? Silakan Pak. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Bang Zuma. Bapak Christian Theology, masih ada 1 kali kesempatan putaran untuk saling sanggah. Setelah itu nanti kita akan coba meminta tanggapan dari Hadi atau Bang Ardiansyah atau dari Pak Darius dan Pak Farbideno dari pihak Kristen. Silahkan Pak Christian disanggah dulu apa yang dibawakan oleh Bang Zuma barusan. 1 kali putaran lagi. Permisi Bapak, masih di mute. Harap dikondisikan dulu. Baik. Oke. Terima kasih Bang Zuma. Lagi-lagi Bang Zuma melakukan yang namanya sesuatu yang menurut saya melebihi daripada kemampuannya. Yang pertama, kenapa saya katakan melebihi daripada kemampuannya? Karena selalu dia membawa narasi kepada saya bahwa Al-Quran itu merangkut kitab suci sebelumnya. Dan itu namanya, menurut saya itu kegeeran. Karena kenapa? Karena merasa kitabnya paling sempurna, tetapi itu akan merusak sebenarnya sesuatu yang dimana di orang-orang sebelumnya mendengar hal itu sangat menurut saya ya sangat aneh ya, karena selalu menganggap kitab sucinya sempurna, tetapi pada suatu saat nanti beliau juga akan mengutip kitab yang tidak sempurna itu untuk membenarkan kitabnya yang sempurna. Menurut saya itu sesuatu hal yang akademiknya kurang sehat bagi saya. Karena bagi kami tidak percaya kepada Al-Quran itu. Untuk apa kami harus mempercayakan apa yang saudara katakan? Kalau kamu mengklaim bahwa kitab sucimu adalah merupakan kitab suci yang sempurna dan merangkup kitab suci sebelumnya, ya sudah, itu adalah iman kami. Nah, jadi itu tidak bisa diukurkan bagi keyakinan orang Kristen. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus hanya datang untuk orang Israel. Benar. Kedatangan Yesus Kristus itu untuk orang Israel. Kenapa? Memang itu sudah dinubuatkan untuk umat pilihan. Itu tidak ada masalah sampai di situ. Karena memang keselamatan itu datang dari bangsa Israel. Kalau bangsa Israel sebenarnya menerima Yesus Kristus, mereka adalah orang-orang utama yang memberitakan kebenaran firman Tuhan itu. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mereka lah yang menjadi berkat karena mereka adalah orang-orang yang diberkati Tuhan di dalam perjanjian lama. Karena mereka adalah keturunan daripada Abraham. Itu tidak ada masalah seperti itu bagi saya. Tetapi jangan lupa bahwa ada yang namanya amanat agung, di mana amanat agung itu memberikan perintah kepada para murid Yesus Kristus untuk menyebarkan kebenaran itu. Bukan hanya pada Matius pasal 28 ayat 18, ayat 19, ayat 20, tetapi juga di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Itulah keyakinan orang Kristen. Mengapa harus dipersoalkan sesuatu yang tidak bermasalah? Ada apa dengan kedatangan Yesus kalau dia khusus untuk orang Israel? Kami menerima itu karena kami sadar sebelum kami menerima Kristus, awalnya dahulu mereka sebenarnya orang pilihan. Tetapi karena anugerah Tuhan, kebenaran itu kami bisa mengenal sampai hari ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bang Zuma selalu mempertanyakan kekristenan. Apakah Bang Zuma tidak mengerti sejarah sehingga melupakan dan berulang-ulang menanyakan sesuatu yang dimana hal itu sudah tertera di dalam kitab suci kami, bahwa Kristen itu adalah pengikut Kristus.
Hanya satu cara bagi kamu untuk mempertanyakan kekristenan itu, yaitu menolak daripada Yesus Kristus itu. Jadi jangan mempertanyakan sesuatu yang dimana hal itu sudah jelas di dalam Alkitab. Yang ketiga, saudara mengatakan bahwa di mana kekristenan ini, bagaimana menghubungkan dengan keyakinanmu tadi? Kami sudah katakan bahwa kami tidak percaya kepada Injil-Injil yang lain. Kalau Bang Zuma memaksa hal itu, maka konsekuensinya sendiri. Bang Zuma juga harus menerima apa yang menjadi iman kami. Di mana di dalam iman kami, di dalam Galatia pasal 1 ayat yang ke-9 dikatakan di sana. Ayat yang ke-9 saya akan bukakan kepada kita. Saya mulai dari ayat ke-8 dikatakan, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi kalau Bang Zuma selalu menggiring saya untuk menerima Isa di dalam Al-Quran, maka sedangkan terpaksa saya harus menunjukkan ayat ini kepada Bang Zuma. Karena kami tidak percaya meskipun malaikat yang membawa Al-Quran kepada umat Islam atau kepada baginda Muhammad, kami tidak percaya hal itu. Karena kenapa? Karena Isa yang dimaksudkan Bazuma dengan Yesus Kristus di dalam Alkitab itu sangat berbeda sekali. Itu artinya meskipun pun malaikat, maka terkutuklah dia yang membawa Injil seperti itu. Yang kedua, di ayat yang ke-9 dikatakan di situ, seperti ada yang telah kami katakan dahulu, sekarang aku katakan lagi kepadamu, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan yang telah kami terima, terkutuklah dia. Hal yang kedua, bahkan Paulus mengatakan bahwa jika ada perbedaan satupun dari silsilah, latar belakang, historis, dari apa yang diceritakan, sebagaimana yang mereka sampaikan para rasul sebelumnya, maka itulah terkutuk. Itulah sebabnya tidak boleh untuk dipaksakan kepada orang Kristen untuk bisa menerima daripada Al-Quran itu, karena dia memiliki suatu ukuran kebenaran, yang dimana kebenaran itu sudah final. Permisi, Bapak. Yesus Kristus. Terima kasih. Baik. Jadi kalau saudara saya ini mengatakan bahwasanya kami tidak percaya kepada Al-Quran, orang Yahudi juga tidak percaya kepada kitabnya orang Kristen. Ini yang bahaya nih. Kalau saudara kemudian tidak percaya kepada Al-Quran, wajar. Karena Al-Quran ini kemudian memang datang untuk meluruskan hal-hal yang dibengkokkan oleh orang-orang terdahulu. Yang jadi permasalahan kemudian adalah ketika orang Yahudi yang tidak percaya kepada kitab saudara Kristen. Sementara Kristen mengatakan mereka kemudian mengambil kitabnya orang Yahudi dan mengatakan kitab itu perjanjian lama. Tapi yang mempunyai kitab tidak percaya kepada kitab Kristen. Ini bahaya. Sementara Al-Quran tidak diambil dari kitab saudara. Jadi wajar kalau Anda tidak percaya. Yang jadi masalah Anda mengambil dari kitabnya orang Yahudi, apesnya orang Yahudi tidak percaya kepada kitab saudara. Masuk ke dalam tema. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kami umat Islam. Keadaan yang terjadi sebenarnya adalah wa yu'allihumul kitab wal hikmah. Jadi Nabi Isa alaihissalam kemudian mengajarkan, setelah diajarkan oleh Allah kepada Bani Israel, hikmah wa Taurah wal Injil. Jadi Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel, mengajarkan hikmah, mengajarkan Taurat, mengajarkan Injil. Injil yang dimaksud adalah firman yang diterima Nabi Isa alaihissalam dari Allah, yang disampaikan kemudian kepada Bani Israel. Mana Injil itu? Kata Allah, ya Bani Israel, ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Mengapa engkau mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil? Berarti Injil yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam, pengajaran Nabi Isa, dicampur adukkan dengan hal-hal yang batil, dan itu terbukti melalui kitab saudara. Yang kedua, ketika berbicara mengenai Injil,
Sebenarnya orang Kristen tidak paham Injil, tidak ngerti Injil. Kata Injil itu diambil dari Al-Quran. Nanti di Indonesia baru orang Kristen itu pandai menyebut kata Injil. Orang Barat tidak pernah menyebut Injil. Orang Roma tidak pernah menyebut Injil. Hanya Kristen Indonesia yang pandai-pandai niru-niru Al-Quran. Pahami itu dulu. Jadi ketika berbicara mengenai Injil, Anda baca di dalam kitab saudara. Markus 1 nomor 14. Setelah Yohanes Pembaptis di penjara, ditangkap, kemudian Yesus datang ke Galilea mengajarkan apa? Mengajarkan Injil Allah. Mana Injil Allah tersebut? Akan banyak menyusun berita peristiwa, banyak katanya, kata Lukas 1. Berarti banyak Injil. Nah, sekarang apa tolak ukurnya? Sementara kalau di Al-Quran mengatakan Nabi Isa datang kepada Bani Israel membawa hikmat Injil, umatnya kemudian menolaknya. Kalau Yesus Isanya saja ditolak, bagaimana ajarannya? Jadi wajar kemudian ketika Al-Quran diminta, mana Injil itu? Al-Quran mengatakan mereka sudah mencampur adukkan. Nah, sekarang kita lari ke kitab saudara. Markus 1:14, Yesus mengajarkan, memberitakan, menyampaikan Injil Allah. Mana Injil Allah itu? Lukas tidak mungkin, Markus tidak mungkin, Yohanes tidak mungkin, Matius tidak mungkin, apalagi surah-surah Paulus tidak mungkin. Mana Injil Allah? Di dalam kitab saudara, Yohanes 1, Yesus memanggil Filipus. Filipus, kadio ikut sama aku. Yang dipanggil siapa? Filipus. Di dalam kisah para Rasul 8 kemudian, Filipus memberitakan Injil Yesus. Yesus memberitakan Injil Allah. Injil Allah dikatakan oleh Filipus sebagai Injilnya Yesus. Mana Injil Yesusnya? Mana Injil Allahnya? Tak ada kan? Nah, inilah yang saya katakan bahwa Kristen ini tak ada hubungannya dengan Nabi Isa alaihissalam. Kristen ini tak ada hubungannya dengan Nabi yang datang kepada Bani Israel, yang mengajarkan hikmat Injil kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah. Itu nggak ada hubungannya dengan Kristen. Adapun pengakuan saudara yang mengatakan bahwa Kristen itu adalah pengikut Kristus, itu betul. Tapi Kristus yang dimaksud itu adalah Paulus. Baca 1 Korintus 11 nomor 1, Pak. Dalam original teksnya jelas di situ. Jadilah pengikutku, sebab aku ini juga adalah Kristus. Itu pengakuan Paulus. Maka di dalam kisah para Rasul 11, benar ya, 11 nomor 26, murid-murid pertama kali disebut Kristen di mana? Di Antioquia. Kisah para Rasul 13 nomor 1, ada seorang nabi yang tinggal di Antioquia bernama Saulus. Jadi Saulus sebelum bertaubat memang dia sudah ngaku nabi, diajarkan sebagai nabi. Nabi di Antioquia bernama Saulus, murid-muridnya pertama kali disebut Kristen. Jadi Kristen itu berasal dari Antioquia, bukan berasal dari Yudea, bukan dari Yerusalem, bukan pengikut Nabi Isa atau yang datang kepada Bani Israel lahir tanpa ayah. Jadi Kristen itu pengikut Kristus. Kristus yang dimaksud di sini adalah Paulus. Karena Paulus juga mengaku Kristus berdasarkan 1 Korintus 11 nomor 1. Lalu kemudian dari catatan saya, dari pernyataan saudara, mengapa mengutip kitab saya? Padahal katanya kitab Al-Quran itu sudah sempurna. Memang betul. Saya kan sudah mengatakan kepada saudara, wa rasulan ila Bani Israel. Rasul kepada Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Sama kan? Nabi yang diutus kepada Bani Israel. Makul telahum illa ma amartani ani abdullah rabbi wa rabbakum. Sama kan? Nabi Isa juga mengajarkan, Yesus juga dalam kitab saudara mengajarkan, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Kan gitu. Aku akan pergi, wahai Maria jangan kau menyentuh aku, sebab aku akan pergi kepada Bapa, Tuhanku dan Tuhanmu. Sama. Lalu kemudian ketika kita berbicara mengenai Injil, sudah jelas bahwa ternyata orang Kristen kehilangan Injilnya Yesus, orang Kristen kehilangan Injil Allah yang diajarkan oleh Yesus. Nah, sekarang kita lihat, ketika kemudian pengingkaran orang-orang Yahudi terekam di dalam Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, ternyata betul. Orang-orang kafir membuat makar. Mari kita buktikan kebenaran Al-Quran ini. Matius 26 nomor 59. Orang-orang Yahudi, ahli Taurat, mahkamah agama, orang Farisi melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Ini Al-Quran sudah mengatakan itu. Al-Quran mengatakan, wa makaru wa makarallah. Nah, jadi orang-orang pada saat itu kemudian membunuh oknum yang datang kepada Bani Israel ini dengan dengki, dengan alasan dengki. Di mana tertulis? Di Matius 27 nomor 18.
Dengki mereka, iri mereka kepada Nabi Isa alaihissalam. Iri mereka itu. Ini yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Wa makaru wa makarallah. Jadi orang-orang Yahudi pada masa itu dengki, iri, sehingga mereka membuat tipu muslihat demi untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Tapi ternyata Allah kemudian membalas tipu daya itu. Allah mengangkat Nabi Isa dan menggantikannya dengan orang yang terkutuk. Coba Anda periksa dulu, periksa, teliti kitab Anda, periksa agama Anda. Apakah di tengah-tengah Yesus ada orang yang kemudian mati terkutuk dikarenakan dia makan suap? Nah, saya kira begitu. Silakan Pak Christian, saudara saya, lanjut. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bang Zuma. Jadi menurut saya Bang Zuma berdiskusi tentang lintas agama itu bukan sedang mempresentasikan iman orang lain, tetapi mempresentasikan iman kita, dan itu percaya diri pada kitab suci kita. Itulah sebabnya kenapa saya mempresentasikan iman ini sebagaimana yang saya yakini. Nah, Bang Zuma tadi selalu menarasikan dari mana kekristenan, selalu dinarasikan bahwa Yesus itu memang dia lahir di Yerusalem. Tetapi begini Bang Zuma, masalahnya bukan di situ Bang Zuma, karena Bang Zuma selalu memotong ayat-ayat firman Tuhan untuk kepentingan Bang Zuma. Misalnya, saya tadi mencoba untuk melihat referensi-referensi Bang Zuma terkait dengan mengatakan bahwa kami itu adalah pengikut Paulus dan bukan pengikut Yesus, karena Yesus itu menurut Bang Zuma adalah Paulus itu sendiri. Bang Zuma, inilah namanya di luar daripada akademik, karena seharusnya Bang Zuma menghadirkan data terkait dengan ayat itu dan juga menghabiskan untuk membaca ayat itu, bukan hanya untuk melemparkan sampah di umum lalu dia diambil lalu dikonsumsi oleh banyak orang. Kalau itu tidak diverifikasi dengan data-data yang kuat. Nah, saya akan mencoba membaca di dalam 1 Korintus ayat pasal 11 ayat 1, di mana Bang Zuma itu memberikan suatu bukti bahwa Yesus itu adalah Paulus itu sendiri dan orang Kristen itulah menyembah kepada Paulus itu. Saya akan bacakan kepada kita. Jadilah pengikutku. Memang kata itu di sana dikatakan, Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus, jadilah pengikutku. Tetapi Bang Zuma, jangan sampai pada kali kedua kata itu. Tetapi lihatlah kalimat berikutnya atau kata berikutnya dikatakan di sana, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Bahkan Paulus pun menjadi pengikut Kristus. Itulah sebabnya kenapa saya tidak heran dengan diskusi Bang Zuma ketika banyak orang mempertanyakan Bang Zuma untuk merangkai kata-kata yang tidak berguna itu untuk mengukur iman orang lain, dan itu untuk membenarkan kitab sucinya. Itu sangat menyedihkan bagi kami di dalam kalangan orang-orang yang berakademisi. Itulah sebabnya kami tidak berhak untuk mengecek keyakinan orang lain, apalagi kitab sucimu. Saudara menarasikan bahwa kitab suci orang Kristen adalah palsu dan tidak seperti kitab suci kamu. Itu adalah hal yang wajar bagi kita orang-orang yang mengimani kitab suci kita. Hal yang sama bisa saya ukurkan kepada kitab sucimu. Tetapi itu bukan esensi daripada diskusi ini. Bukan untuk menjelekkan kitab suci orang lain. Tetapi kita melihat, percaya diri pada kitab-kitab suci masing-masing. Benar enggak menceritakan, memberikan yang namanya penjelasan tentang imanmu terkait dengan kitab sucimu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bang Zuma menyinggung tentang Injil yang lain di dalam Galatia 1 tadi. Saudara menanyakan, apa itu Injil yang lain? Saudara harus memahami dulu kata Injil itu apa. Bagi orang Kristen, kata Injil itu adalah pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Ketika di sana dikatakan oleh Paulus, Injil yang lain berarti cerita tentang Yesus yang salah. Itu yang namanya Injil yang lain. Cerita Yesus yang lain. Beda dengan pemahaman saudara mungkin. Itu yang kami imani. Saudara tadi mengungkit sedikit masalah tentang Injil yang ada di Indonesia. Saya nggak menyinggung sampai di sana. Nanti kita akan diskusi. Kenapa kata Injil itu kita gunakan di Indonesia? Itu bukan milik orang Islam. Itu bukan milik orang Arab kata Injil itu.
Itu adalah bahasa umum yang digunakan oleh orang Indonesia dan juga digunakan oleh di mana saja seperti orang Arab. Itu jangan di framing sampai di sana. Itu bukan itu esensi daripada diskusi kita. Kita mencoba untuk memahami siapa pribadi Isa dan Yesus Kristus di dalam kitab suci kita masing-masing. Saya tidak akan tidak terlalu tertarik dengan narasi-narasi yang menurut saya itu tidak memberikan edukasi kepada jemaat dan justru itu memberikan atau melontarkan kebohongan-kebohongan kepada publik dengan mengutip kitab suci orang lain dengan sepotong-sepotong. Bagi saya itu tidak akan menjadi sesuatu yang baik bagi kita. Kemudian, kalau saudara tadi mengatakan, kenapa orang Yahudi tidak menerima Injil? Ya terserah mereka. Kenapa orang Yahudi tidak menerima perjanjian baru? Terserah mereka. Yang hanya saya ketahui adalah ketika saya membaca daripada Al-Quran itu, dikatakan di sana bahwa juga orang Islam itu percaya kepada Injil dan Taurat, Zabur. Saya tidak tahu seperti apa yang kalian pahami tentang Injil, Taurat, dan Zabur itu. Tetapi ketika kita mau fair pada hari ini, tunjukkan mana wujudnya. Seperti apa yang kamu pahami tentang Injil dan Zabur itu. Kalau kamu merasa bahwa sesuatu yang sudah terjadi yang dahulu itu, mana buktinya? Sampai sekarang kamu tidak membacanya? Sampai sekarang kamu mengejeknya? Sampai sekarang kamu anggap sebagai palsu? Kalau itu merujuk pada kitab suci orang Kristen dan orang Yahudi. Apakah orang Yahudi bermasalah ketika kami memakai kitab suci mereka? Mereka tidak bermasalah. Kenapa kamu yang bermasalah? Apakah kami tidak boleh menggunakan kitab orang yang sebelumnya? Ya sangat-sangat boleh sekali. Karena kami merasa bahwa hanyalah iman orang Israel, yaitu adalah Abraham, adalah iman yang pas diwarisi untuk seluruh umat manusia di dunia ini. Jadi tidak ada hak orang untuk melarang hal semacam itu. Itulah sebabnya juga kenapa kami, kalau kamu mengatakan kalau seandainya Injil yang kamu percaya adalah Injil yang kami punya, maka kami tidak berhak untuk melarang kamu akan hal itu. Tetapi masalahnya adalah baik Injil maupun Zabur dan Taurat itu kamu anggap palsu, tetapi kamu tidak ada bukti untuk mengatakan hal itu. Nah, ini yang namanya menyumbar sesuatu kebohongan di publik, di mana dia mengklaim sesuatu yang sebenarnya dia tidak tahu dan dia tidak miliki. Itulah ciri-ciri orang yang tidak punya kemampuan dalam hal semacam itu. Bagi saya seperti itu. Semoga hal ini tidak akan menjadi hal untuk memisahkan kita dalam hal perbedaan dalam doktrin-doktrin terkait dengan agama kita masing-masing. Tetapi saya hanya melihatnya, saudara saya Bang Zuma, karena ketika kitab suci saya dianggap palsu tanpa ada bukti yang jelas, tanpa ada kajian-kajian yang jelas, dan itu hanya diukur berdasarkan iman saudara, bagi saya itu sesuatu hal yang tidak benar. Tuhan Yesus memberkatimu. Ketika ada kalimat Tuhan Yesus memberkatimu, berarti Anda adalah antikristus. Di dalam kitab saudara diterangkan bahwasanya penyesat itu adalah 1 Yohanes 2 nomor 22, mereka yang tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dengan Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, berarti Anda menyangkal Yesus sebagai Mesias, sebab Mesias itu hanyalah nabi, hanya utusan Tuhan. Oke, kita masuk ke dalam tema. Al-Quranul Karim bercerita tentang Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel, mengajarkan hikmat Injil kepada Bani Israel. Berarti Injil ini kitabnya siapa? Bani Israel, bukan kitabnya umat Islam. Datang kepada Bani Israel mengajarkan Taurat. Taurat ini kitabnya siapa? Kitabnya Bani Israel. Berarti kitabnya Bani Israel, bukan kitabnya umat Islam. Tapi umat Islam diminta untuk beriman kepada kitab-kitab tersebut, bahwa Allah pernah mewahyukan kitab itu kepada mereka. Sekarang kalau mau mencari Taurat, kalau mau mencari Injil, tanya kepada yang punya. Mana Tauratnya Nabi Musa? Tanya kepada mereka. Mana Injilnya Nabi Isa? Tanya kepada mereka. Mana Injil Allah yang diajarkan oleh Yesus? Tanya kepada Bani Israel.
Karena Al-Quran kemudian menerangkan kitabnya orang Kristen itu bukan Taurat. Kitabnya orang Kristen itu bukan Injil. Kitabnya orang Kristen itu dikatakan fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi'aidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Kitabnya orang Kristen itu adalah sebuah buku yang ditulis dengan tangan mereka sendiri. Lalu dikatakan ini dari Allah. Padahal itu bukan dari Allah, bukan dari Tuhan. Nah, ini yang perlu Anda pahami dengan baik. Kemudian ketika Anda mengatakan bahwasanya saya keliru membawa data 1 Korintus 11 nomor 1, saya nggak motong-motong. Di situ sangat jelas dikatakan genomai membites katos kargo. Siapa? Kristus. Kata kargo itu ditujukan Paulus kepada siapa? Kepada dirinya. Terjemahan yang sebenarnya adalah jadilah teladanku sebab aku ini juga Kristus. Jangan Anda gunakan terjemahan, gunakan original teks supaya Anda tidak kemudian terlalu jauh menyeleweng daripada apa yang tertulis awal mula di kitab saudara. Apa pembuktian bahwa Paulus itu juga mengaku Kristus? Catat, ini saya kasih data kepada saudara. Yang pertama, di dalam 2 Korintus 11 nomor 1. 2 Korintus 13 nomor 1. Apa yang dikatakan Paulus di sana? Paulus menyamakan dirinya dengan Yesus, ngaku kedatangannya untuk yang kedua kalinya. Itu Paulus mengatakan itu. Yang kedua, 2 Korintus 13 nomor 3. Apa yang dikatakan Paulus tentang dirinya? Yesus berkata-kata melalui perantaraan Paulus. Oke? Yesus mengaku Tuhan berkata-kata melalui perantaraan dirinya. Paulus mengaku Yesus berkata-kata melalui perantaraan Paulus. Berarti dia juga mengaku sebagai Kristus. Ketiga, 2 Korintus 13 nomor 4. Di situ dengan jelas sekali Paulus mengatakan dan mengaku dirinya disalib berada di dalam Bapa. Paulus mengaku juga bahwasanya dia bersama Yesus disalib. Oke ya? Jadi dia juga mengaku bahwa dia adalah Kristus. Terakhir, di dalam 2 Korintus 13 juga dikatakan bahwa Paulus menggunakan kata kami di sana. Menggunakan kata kami. Kami di sini artinya aku dan Yesus adalah satu. Coba Anda pahami itu. Berarti ketika Paulus mengatakan ginomai memites katos kago Kristus, itu sama halnya Paulus mengaku juga sebagai Kristus. Mari kita buktikan. Kita buktikan Pak ya, 1 menit terakhir dari saya, bahwa Paulus itu juga mengaku sebagai Kristus. Coba kita lihat datanya di mana nih, di kitab saudara yang mengatakan Yohanes 14 nomor 31. Apa yang dikatakan oleh Yesus di sana di Yohanes 14 nomor 31? Di situ Yesus dengan terang menjelaskan dirinya bahwasanya apa yang diperbuat Yesus ya, dunia harus tahu. Saya ulang lagi, Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu bahwa aku Yesus mengasihi Bapa. Saya ulang, dunia harus tahu bahwa aku Yesus mengasihi Bapa, bahwa aku melakukan segala yang diperintahkan Bapa untuk aku lakukan. Jadi Yesus mengajarkan dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa, bahwa aku melakukan segala perintah-perintah Bapa. Itu kata Yesus. Lalu kemudian di dalam 1 Yohanes 2 nomor 6, di situ dikatakan dalam kitab saudara, barang siapa mengatakan dirinya berada di dalam Yesus, maka dia harus hidup sama seperti Yesus hidup. Apa hubungannya dengan Paulus sekarang nih? Kalau Nabi Isa kan jelas. Nabi Isa memerintahkan kepada pengikutnya, wattaqullaha wa atiun. Itu kata Nabi Isa. Takutlah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Itu kata Nabi Isa. Itu sudah jelas tuh. Tapi Nabi Bani Israel ingkar terhadap Nabi Isa, nggak mau taat, sehingga terjadi penyaliban. 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang mengaku dirinya ada di dalam Yesus, maka dia harus hidup sebagaimana Yesus hidup. Coba Anda lihat di dalam kitab saudara Ibrani 6, apa yang dikatakan di situ? Ibrani 6 nomor 1. Paulus kemudian jelas sekali
melarang kemudian manusia hidup seperti Yesus. Saya bacakan dalilnya. Sebab itu marilah kita tinggalkan aturan-aturan hukum-hukum pertama dari ajaran tentang Yesus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah lagi kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Ibrani 7 nomor 19, sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Sementara Yesus, ingat Yohanes 14 nomor 31, Yesus melakukan segala perintah-perintah Allah. Paulus mengatakan, marilah kita tinggalkan hukum-hukum pertama dari ajaran Yesus. Demikian, itulah bukti bahwa agama Kristen ini adalah agama pengikut Paulus. Yang mereka sebut Kristus adalah Paulus. Silakan, saudara. Silakan diperbesar. Mohon diperbesar supaya bisa ini. Oke. Saya tidak tahu bagaimana Bang Zuma membacakan ayat-ayat kitab suci orang Kristen. Tetapi saya hanya memverifikasi atau memberikan pertanggungjawaban terhadap apa yang dituduhkan itu kepada umat Kristen. Karena bagi saya, Al-Quran dengan kitab umat Kristen itu berbeda dalam hal menarasikan sebuah peristiwa di dalamnya. Tetapi saya mulai daripada pernyataan-pernyataan Bang Zuma, di mana selalu dia mengukurkan Al-Quran itu sebagai yang sempurna untuk menjelaskan kamu membuat sesuatu manuver untuk bisa diterima pernyataanmu itu. Itu sebuah pemaksaan dalam dunia akademik yang mengatakan bahwa Taurat dan Injil itu adalah sesuatu hal yang tidak benar menurut Al-Quran. Itu wajar-wajar saja. Seharusnya kamu akan bertanya, adakah Allah yang mengatakan hal itu kepada kitab suci orang lain dengan mengatakan hal-hal yang semacam itu? Kalau itu yang kamu ukurkan, bagi kami itu sesuatu hal yang mustahil. Karena Allah itu bukan mengumbar maksud saya, hal-hal yang salah dari orang lain. Itu aja menurut saya. Yang kedua, selalu dia mengutip tadi di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 itu terkait dengan bahwa di situ dikatakan Paulus adalah Kristus itu sendiri. Tetapi saya akan membacakan teks aslinya sebagaimana yang diminta oleh Bang Zuma. Dikatakan di sana, mimetai mou gineste katos kago Kristou. Bang Zuma, terjemahan yang saya bawa ini adalah terjemahan dari LAI, dan itu kalau dilihat dari kredibelnya atau dilihat dari kualifikasi para penerjemah dengan Bang Zuma, saya lebih percaya kepada LAI karena mereka adalah ahli bahasa, di mana mereka lebih paham untuk menerjemahkan kata itu. Dan dikatakan di sana tidak seperti yang Bang Zuma katakan. Saya katakan apa yang seperti saya katakan tadi, bahwa Paulus juga sebenarnya adalah pengikut Kristus. Itulah sebabnya dibaca teks terjemahannya di dalam terjemahan baru. Jadi jangan dipaksakan pemikiran kamu untuk menganggap bahwa kamu lebih baik daripada itu, sehingga kamu dua kali membawa dasar itu untuk membuktikan. Nah, untuk bisa sampai kepada kesimpulan itu, seharusnya Bang Zuma ambil literatur Kristen yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu, yaitu adalah pribadi daripada Paulus itu. Dan berdasarkan ayat itu, ada orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa Paulus adalah Kristus. Kalau tidak ada, semua tidak ada faedahnya. Itu sama saja. Karena dapat juga itu dikatakan adalah hanya untuk membenarkan dalam pendapat dalam sebuah dialog, dan bagi saya itu adalah pendapat yang tidak berbobot kalau tidak ada dasar-dasar ilmiahnya. Kemudian Bang Zuma juga membawa tadi 2 Korintus 13, saya tidak tahu ayatnya. Itulah sebabnya saya tidak menjawab hal itu.
Yang ketiga, Bang Zuma membawa yang namanya Ibrani 1. Tetapi Bang Zuma, kali-kali lagi Bang Zuma akan memotong ayat itu demi kepentingan Bang Zuma. Cobalah baca ayat itu, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6. Nanti Bang Zuma tahu apa yang dimaksudkan oleh Paulus di situ. Artinya, saya memberikan inti dari yang dimaksudkan oleh Paulus di situ. Yang dimaksudkan adalah supaya kamu bertumbuh di dalam iman. Bukan hanya sama seperti yang kamu dengar ketika Yesus mengatakan kamu harus dibaptis, kamu harus bertobat, kamu harus melakukan hal-hal sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya. Tetapi kamu harus dewasa di dalam iman. Itulah sebabnya nanti dia berbicara di situ. Bagaimana Paulus mengatakan di dalam ayat-ayat berikutnya. Dikatakan, yaitu ajaran tentang pelbagai baptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati dan hukuman kekal. Bagi Paulus, itu sesuatu yang sudah dikerjakan, sudah dilakukan oleh Yesus. Bukan meninggalkan berarti tidak lagi diikuti, bukan seperti itu, tetapi mengalami perkembangan. Dan itulah dan itulah ayat ketiga, dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dari Allah yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin diperbarui sekali lagi demikian. Hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun dari atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutu yang berakhir dengan pembakaran. Jadi itu tidak memberikan sekali lagi pembuktian bahwa Yesus adalah Paulus itu sendiri. Jadi bagi kami orang Kristen, inilah tanggung jawab kami untuk meluruskan pemikiran-pemikiran yang bengkok ini terhadap iman kekristenan. Kami hadir untuk itu. Nah, berbicara mereka tidak percaya atau percaya, itulah urusan mereka. Tetapi kami juga punya hak untuk mengedukasi bagaimana kami bisa mengekspresikan iman kami ini tanpa disalahpahami. Jadi itu hal-hal yang saya bisa sampaikan untuk Bang Zuma. Silakan, Tuhan Yesus memberkati. Dan satu lagi yang Bang Zuma tadi memberikan kesan kepada saya, bahwa ketika saya mengatakan Tuhan Yesus memberkatimu, saya dianggap adalah antikristus. Jadi itulah yang saya katakan tadi. Come on, jangan melakukan sesuatu atau menyatakan sesuatu yang dimana itu dari sisi pengetahuan kita terbatas. Karena itu akan mempermalukan diri sendiri ketika apa yang didengar oleh orang lain terkait dengan pernyataan itu sebenarnya salah, karena nggak ada dalilnya sama sekali untuk mengatakan saya antikristus dengan saya mengatakan sebagaimana itu adalah ciri khas kami orang Kristen untuk mengatakan kepada orang Tuhan Yesus memberkatimu. Tetapi hanya satu kali saya dengar kepada Bang Zuma hari ini dikatakan saya antikristus ketika saya menyampaikan santunan saya, menyampaikan hormat saya, menyampaikan salam saya kepada seiman saya, dan dikatakan saya antikristus. Dan disitulah saya mengatakan bahwa ternyata Bang Zuma lebih banyak harus belajar lagi tentang iman kekristenan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara kita ini selalu mengatakan Al-Quran sempurna, tapi kenapa masih mengutip-ngutip kitab terdahulu? Saya juga ingin mengatakan bahwa sebenarnya yang mengutip itu saya. Kenapa saya mengutip? Ya karena saya berdiskusi dengan pemegang kitab tersebut. Kalau saya hanya membacakan Al-Quran, itu namanya saya ceramah di sini. Kan gitu ya. Nah sekarang ketika Orde Baru bercerita tentang Orde Lama itu wajar. Tapi kalau Orde Lama bercerita Orde Baru itu tidak rasional. Begitu juga Al-Quran bercerita tentang kitab terdahulu itu wajar. Yang tidak wajar ketika kitab saudara bercerita tentang Al-Quran.
Karena kitab saudara lebih dulu. Nah, sekarang permasalahannya adalah justru kitab saudara yang menggunakan istilah-istilah dari kitab kami. Contoh, sampul kitab Anda mengatasnamakan Alkitab. Tuhan Anda sebut dengan sebutan Allah. Banyak hal pokoknya. Anda harus pahami itu yang pertama. Kemudian berbicara mengenai antikristus. Dalilnya sangat jelas. 2 Yohanes 1 nomor 7. Banyak penyesat yang datang ke bumi, yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Berarti Yesus itu harus diakui sebagai manusia, bukan diakui sebagai Tuhan. Makanya dikatakan di dalam 1 Yohanes 2 nomor 6 tadi, apabila kamu mengaku dirimu berada di dalam Yesus, maka kamu harus kemudian hidup seperti hidupnya Yesus. Yesus praktisi Taurat. Dia adalah orang Yahudi taat. Maka tidak bisa menjadi Kristen kalau percaya kepada Yesus, itu nggak bisa. Karena Yesus sendiri mengajarkan dirinya sebagai orang yang taat terhadap aturan Tuhan. Di mana dalilnya? Yohanes 14 nomor 31. Kan gitu. Nah, kalau Anda tersakiti dengan data-data yang saya sajikan berdasarkan dari kitab saudara, maka saya kembali kepada Al-Quran. Al-Quran tadi saya mengatakan, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam, a'anta qulta linnas, apakah engkau yang mengajarkan Kristen menuhankan dirimu? Apa kata Nabi Isa? Subhanaka ma yaqulu an aqula ma laysa li bihaqqa. Apakah Anda percaya? Kan tidak. Anda tidak percaya kan Al-Quran itu? Anda sudah mengatakan dari awal. Jadi buat apa saya sajikan kepada saudara? Wahai Nabi Isa, wahai Nabi yang lahir tanpa ayah, yang kuciptakan di tengah-tengah Bani Israel, apakah engkau yang mengajarkan kepada mereka orang-orang yang mempertuhankan kamu ini? Kamu yang mengajarkan? Tidak, kata Nabi Isa alaihissalam. Beliau mengatakan, in kuntu qultu, kamulah yang mengetahui. Faqad alintah, ta'lamu ma fi nafsi. Aku tidak mengetahui apa yang ada. Kamu mengetahui apa yang ada pada diriku. Itu kata Nabi Isa. Wala a'lamu ma fi nafsika, dan saya Nabi Isa tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Artinya Nabi Isa mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, sama yang ada dalam kitab saudara. Jadi buat apa saya menyajikan Al-Quran kalau Anda tidak percaya kepada Al-Quran? Yang bahaya ketika saya menyajikan Bible, Anda tidak percaya Bible. 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah pendusta itu? Siapakah penyesat itu? Siapakah pembohong itu? Siapakah penipu itu? Siapakah Dajjal itu? Bukankah dia yang telah menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Yang menyangkal Yesus itu Kristus, ya Kristen. Kalau Anda menerima Yesus hanya sebagai Kristus, mustahil Anda menuhankannya. Mustahil. Karena yang disebut Kristus adalah Mesias. Yang disebut Mesias adalah Nabi. Yang disebut Nabi adalah manusia. Yang disebut manusia bukan Tuhan. Kalau Anda mengatakan Yesus Tuhan, berarti Anda adalah antikristus. Karena Yesus mengajarkan dirinya adalah Mesias. Siapakah aku menurut kamu? Engkau adalah Mesias. Nah, bukan aku yang mengatakan, bukan dunia yang mengatakanmu, wahai Simon, tapi Bapa yang mengutus aku yang mengatakan kepadamu bahwa aku adalah Mesias. Barang siapa yang menerima Yesus sebagai Mesias, mustahil dia akan menuhankan Yesus, karena Yesus hanya Mesias. Barang siapa yang kemudian mengatakan Yesus itu Mesias, tetapi menuhankan Yesus yang Mesias itu, maka dia adalah planos, penipu, pembohong, pendusta, penyesat, Dajjal. Nah, itu yang perlu saudara pahami. Jadi saya bukan tidak ingin membahas Quran, tidak. Masalahnya Anda tidak beriman kepada Quran. Saya beriman kepada kitab saudara. Iman saya mengatakan kitab saudara adalah fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Itu iman saya. Kitab saudara saya imani sebagai catatan buatan tangan manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul. Lalu orang itu mengatakan ini dari Allah, padahal bukan. Itu saya imani. Wajar kalau saya ambil, karena saya beriman kepada kitab saudara yang hanyalah buku biasa yang dituliskan oleh orang biasa yang mengatakan yang dituliskan itu adalah firman Tuhan, padahal bukan. Saya beriman kepada kitab saudara sebagai kitab yang dibuat oleh manusia biasa berdasarkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79.
Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah wa yastaruna bihi tsamanan qalila. Saya beriman bahwa kitab saudara adalah buku yang bukan firman Tuhan dan juga bukan sabda Yesus, tapi hanya dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Itu poin terakhir. Ibrani 6 nomor 1 itu jelas sekali. Sebab itu marilah kita tinggalkan hukum-hukum. Kata siapa? Paulus. Jadi kalau saudara memerintahkan Bang Zuma, jangan hanya mengambil satu ayat. Baca nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Baca. Apa tujuannya dibaca? Sementara Paulus sudah mendoktrin dan mendogma. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya anak Maria di atas tiang salib, anak Maria telah membatalkan hukum Taurat beserta semua perintah yang ada di dalamnya. Jadi untuk apa? Untuk apa? Saya baca Ibrani 6, untuk apa? Intinya Paulus mengajarkan meninggalkan hukum Tuhan. Sementara Yesus mengatakan, dunia harus tahu aku anak Tuhan yang diutus oleh Bapa, diperintahkan untuk melakukan semua perintah-perintah Bapa yang datang kepadaku. Di mana tertulis? Yohanes 14 nomor 31. Yesus taat kepada perintah Tuhan. Paulus mengajarkan meninggalkan semua perintah Tuhan. Anda ikut mana? Ikut Paulus. Berarti Kristus yang dimaksud adalah Paulus. Inilah yang dikatakan bahwasanya orang yang menyangkal Nabi Isa alaihissalam, Allah katakan wa makaru, mereka membuat tipu daya. Wa makarallah, Allah membalas tipu daya mereka. Nah, inilah yang terjadi kepada saudara. Siksaan Tuhan kepada orang-orang Kristen itu sudah nyata di atas muka bumi ini. Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim surah Ali Imran bahwasanya orang-orang yang menyangkal tentang kebenaran Isa alaihissalam itu sudah diberikan oleh Allah siksaan di atas muka bumi karena mereka telah mengingkari apa yang Tuhan berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Apa kata Allah? Fa'ammal ladzina kafaru fa'u'azzibuhum azaban syadidan fid dunya. Mereka kemudian diberikan siksaan di dunia. Inilah siksaan yang keras yang diterima oleh orang-orang Kristen di dunia. Apa itu? Diberi akal tapi tidak berfungsi, tidak bisa membedakan mana manusia, mana Tuhan. Demikian.